Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pelayanan dan Kredibilitas Karyawan terhadap Minat Beli Produk Herbalife pada Rumah Sehat Garuda Fit di Jemberana. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini, yaitu kepada Bapak DRS Inyoman Sujana MSI selaku pembimbing satu saya. Kemudian yaitu yang kedua ada Bapak Iwayan Swendra SE MSI sebagai pembimbing dua saya, dan Bapak Ibtu Arya Darmayasa SPD MPD sebagai penelaah penelitian yang sudah saya lakukan. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya sendiri dengan nama Ibu Juni Artawijaya dengan NIM 1817011055, program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi. Baik, langsung saja saya akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang di mana perkembangan dunia saat ini, khususnya di Indonesia, mengalami pasang surut. Perusahaan yang ingin memenangkan persaingan harus mampu memahami keinginan pasar yang ditunjang dengan suatu strategi pemasaran yang baik. Salah satunya strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan produk, yaitu Herbalife, dalam membantu konsumen untuk menekan gaya hidup sehat dan dengan mendirikan Nutrition Club. Nah, Nutrition Club adalah sebuah tempat untuk berkumpulnya para konsumen yang mengkonsumsi produk Herbalife. Di Indonesia banyak tersebar Nutrition Club, termasuk di Kota Negara, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Terdapat 3 Nutrition Club, yaitu salah satu Nutrition Club yang ada di Kota Negara adalah Garuda Fit, yang beralamat di Jalan Danuaranu, Lelatang, Negara, dan berdiri pada tanggal 6 Oktober 2019. Garuda Fit menggunakan strategi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan minat beli produk Herbalife. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yaitu penjualan produk di Rumah Sehat Garuda Fit mengalami penurunan di tahun 2021. Lain dengan pesaingnya yang pelanggannya semakin bertambah, di Garuda Fit mengalami penurunan jumlah pelanggan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2021. Pembelian produk di Garuda Fit mengalami penurunan. Berikut data pembelian produk di Garuda Fit. Pada bulan Juni, total pembelian produk mencapai 1.312 produk. Kemudian pada bulan Juli penjualan produk menurun mencapai 1.006 produk. Lalu di bulan Agustus penjualan produk menurun hingga 958 produk saja. Dapat disimpulkan bahwa di Garuda Fit memiliki jumlah pembelian produk yang setiap bulannya semakin menurun. Pada bulan Juli, jumlah pembelian produk mengalami penurunan sebesar 30%, dan pada bulan Agustus kembali mengalami penurunan sebesar 5%. Turunnya jumlah pembelian produk di Garuda Fit ini selama kurun waktu 3 bulan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kredibilitas dan pelayanan karyawan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pada pelanggan yang mengatakan pelanggan yang diberikan layanan yang diberikan di Garuda Fit belum sepenuh hati atau kurang. Kemudian dalam mempresentasikan suatu produk, karyawan kurang menguasai produk dan kegunaan produk sehingga pelanggan tidak memiliki minat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh karyawan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelayanan dan Kredibilitas Karyawan terhadap Minat Beli Produk Herbalife pada Rumah Sehat Garuda Fit di Jemberana. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yaitu yang pertama adalah apakah pelayanan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk oleh customer. Yang kedua,
apakah kredibilitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk oleh customer. Kemudian yang ketiga yaitu apakah pelayanan dan kredibilitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk Herbalife pada rumah sehat Garuda Fit di Jembrana. Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka tujuan dan penelitian ini adalah bentuk menguji hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada untuk mengetahui pengaruh pelayanan karyawan terhadap minat beli produk Herbalife oleh customer di Garuda Fit. Yang kedua, yaitu ada untuk mengetahui pengaruh kredibilitas karyawan terhadap minat beli produk Herbalife pada rumah sehat Garuda Fit. Kemudian yang ketiga yaitu ada untuk mengetahui pengaruh pelayanan dan kredibilitas karyawan terhadap minat beli produk Herbalife pada rumah sehat Garuda Fit di Jembrana. Kemudian saya lanjut pada manfaat hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua manfaat yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Apa itu manfaat teoritis? Manfaat teoritis adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang manajemen pemasaran khususnya yang mempunyai kaitan dengan peran pelayanan karyawan dan kredibilitas karyawan dalam menumbuhkan minat beli customer pada suatu produk atau jasa. Kemudian yaitu yang kedua ada manfaat praktis. Apa itu manfaat praktis? Nah, manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan oleh pemilik Garuda Fit sebagai pertimbangan atau masukan untuk menentukan kebijakan mengenai pelayanan karyawan dan kredibilitas karyawan dalam menumbuhkan minat beli customer pada produk Herbalife. Kemudian kita lanjut pada kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai indikator pada minat beli, yaitu yang pertama ada minat transaksional, kemudian minat referensial, kemudian yang ketiga ada minat preferensial, yang keempat ada minat eksploratif. Apa itu minat transaksional? Yaitu kecenderungan seorang dalam membeli produk. Kemudian yaitu yang kedua ada minat referensial, yaitu kecenderungan seorang mereferensikan suatu produk pada orang lain. Yang ketiga yaitu ada minat preferensial, yaitu menunjukkan perilaku seorang yang memiliki preferensial utama pada produk tersebut. Preferensi ini dapat diganti jika terjadi suatu dengan produk preferensinya. Kemudian yang keempat yaitu ada minat eksploratif, yaitu menunjukkan perilaku seorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi lain yang mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Kemudian saya akan lanjut pada penelitian terdahulu. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu nama penelitiannya atau nama penelitinya adalah Ruksanan 2017 yang berjudul Pengaruh Pelayanan Karyawan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT Herbalife di cabang Kendari. Nah, analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada kuesioner dan wawancara dengan mengambil sampel menggunakan accidental sampling. Kemudian yang hasil penelitiannya yaitu kualitas produk dan kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian nama peneliti yang kedua yaitu Maulana dan kawan-kawan 2017 yang penelitiannya itu berjudul Kualitas Produk dan Nilai Pelanggan terhadap Minat Beli Es Mahkota di Kota Palu. Nah, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dan pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kemudian untuk hasil penelitiannya yaitu
dari hasil penelitian diketahui bahwa kualitas produk dan nilai pelanggan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan es mahkota di Kota Palu. Kemudian nama peneliti yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada Dharma 2017 dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kredibilitas terhadap loyalitas pelanggan pada PT Padang Tur Wisata Pulau Padang. Nah, untuk analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara, observasi, dan kuesioner dengan mengambil sampel penggunaan purposive sampling. Kemudian ada hasil penelitiannya, yaitu dari hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan atau X1, kemudian kepercayaan atau X2, dan kepuasan atau X3 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau Y pada PT Padang Tur Wisata Pulau Padang. Kemudian saya akan lanjut pada kerangka berpikir. Minat beli juga mempengaruhi dengan adanya kredibilitas karyawan. Nah, Lau Deli dalam Traffic 2009 mengungkapkan bahwa ketika sesuatu dipercaya, maka satuan yang lebih kecil cenderung ikut dipercaya dengan baik karena mereka termasuk satuan lebih besar tersebut. Teori Lau Deli dapat dianalogikan bahwa ketika konsumen dipercaya terhadap perusahaan tertentu, maka produk yang dihasilkan perusahaan tersebut juga akan ikut dipercaya oleh konsumen. Nah, kredibilitas perusahaan didefinisikan oleh Keller 2008 memiliki beberapa teori, yaitu konsumen dipercaya bahwa suatu perusahaan bisa merancang dan menghadirkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, walaupun kurang dijabarkan secara spesifik. Keller juga secara konsisten juga memasukkan kredibilitas perusahaan sebagai bagian atau determinan dari reputasi perusahaan. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari pelayanan karyawan atau X1 dan kredibilitas karyawan atau X2, kemudian terhadap minat beli customer atau Y, seperti pada gambar yang telah saya sediakan ini, yaitu kredibilitas karyawan dengan indikatornya berpengaruh terhadap minat beli customer. Kemudian begitu juga dengan pelayanan karyawan memiliki pengaruh juga terhadap minat beli customer. Kemudian pada hipotesis penelitian, yaitu H1 ada pengaruh secara signifikan pelayanan karyawan terhadap customer di Garuda Feed. Kemudian H2 ada pengaruh secara signifikan kredibilitas karyawan terhadap minat beli customer di Garuda Feed. Kemudian yang H3 ada pengaruh secara signifikan pelayanan karyawan dan kredibilitas karyawan terhadap minat beli customer pada produk Herbalife di Jembrana. Kemudian yaitu yang berikutnya ada rancangan penelitian yang dimana pelayanan karyawan yaitu yang dilambangkan dengan X1 dan kredibilitas karyawan yang dilambangkan dengan X2 memiliki pengaruh simultan terhadap minat beli customer. Kemudian pelayanan karyawan yaitu X1 memiliki pengaruh parsial terhadap minat beli customer. Kemudian begitu juga dengan kredibilitas karyawan memiliki pengaruh parsial terhadap minat beli customer yang dapat dicermati pada keterangan yang sudah saya paparkan pada PPT kali ini. Kemudian adapun lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu bertempat yang dipilih oleh peneliti yang dilakukan penelitian
Tempat penelitian yaitu Nutrition Club yang ada di Kota Negara adalah Garuda Feed yang beralamat di Jalan Danau Ranu, Desa Lelatang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang sudah berdiri pada tanggal 6 Oktober 2019. Kemudian adapun populasi. Nah, populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Secara sederhana, populasi dapat diartikan sebagai banyak atau banyaknya subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Nah, pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiono 2005 halaman 90 yang mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian pun ada sampel. Nah, analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode pengumpulan data, yaitu digunakan kuesioner dan wawancara serta mengambil sampel menggunakan teknik sampling random sampling yang dikemukakan oleh Sugiono 2017 halaman 126, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Kemudian yang berikutnya itu ada definisi operasional variabel. Nah, variabel yang pertama yaitu pelayanan karyawan, yaitu X1 dengan indikatornya yaitu yang pertama penampilan karyawan dan dalam melayani customer. Kemudian yang kedua ada kecepatan karyawan dalam melayani. Yang ketiga yaitu ada karyawan melayani dengan sikap ramah. Adapun skala ukur yaitu adalah ordinal. Kemudian instrumennya adalah kuesioner. Kemudian variabel yang kedua yaitu kredibilitas karyawan atau X2. Adapun indikatornya meningkatkan keahlian dalam berbicara. Kemudian yang kedua mengasah kemampuan menyampaikan informasi agar dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan daya tarik agar pendengar tidak bosan. Untuk skala ukurnya yaitu ordinal dan instrumennya yaitu kuesioner. Kemudian variabel yang ketiga yaitu minat beli customer atau Y. Indikator yang pertama yaitu mempengaruhi customer untuk membeli produk. Kemudian yang kedua yaitu mereferensikan produk kepada customer. Yang ketiga yaitu ada mencontohkan produk yang dikonsumsinya sebagai hasil produk. Yang skala ukurnya juga ordinal. Kemudian instrumennya yaitu kuesioner. Kemudian ada pun jenis data dan sumber data. Yang pertama adalah jenis data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu berupa jawaban dari kuesioner dengan variabel pelayanan karyawan, kredibilitas karyawan, dan minat beli customer. Kemudian sumber datanya yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada kuesioner, itu angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dilanjutkan diberikan kepada customer di Garuda Feed dengan jumlah sampel yang telah ditentukan sebagai responden untuk memperoleh data tentang pelayanan karyawan dan kredibilitas karyawan serta minat beli produk Herbalife di Rumah Sehat Garuda Feed. Nah, jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup alternatif yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Responden hanya memiliki alternatif jawaban yang telah disediakan dengan menggunakan tanda checklist pada kolom jawaban yang telah disediakan. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua adalah yaitu wawancara. Nah, wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pernyataan secara langsung bagaimana pelayanan karyawan dan kredibilitas karyawan sehingga nantinya didapatkan suatu pengaruh pelayanan karyawan dalam kredibilitas karyawan terhadap minat beli customer pada produk Herbalife di Rumah Sehat Garuda Feed. Kemudian instrumen penilaian yaitu yang pertama ada uji validitas. Nah, instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi antara butir lebih besar dari 0,30 dengan tingkat kesalahan alfa 0,05.
Kemudian yaitu yang kedua adalah uji reliabilitas, yaitu ada pengujian reliabilitas dikatakan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen penelitian untuk mengetahui reliable tidaknya suatu data yang diuji, maka harus di reliabilitasnya terlebih dahulu suatu instrumen dikatakan reliable apabila jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian yang berikutnya ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik atau uji normalitas atau uji multikolonialitas. Kemudian yang ketiga ada uji heterokedasitas, yang keempat ada uji linearitas. Kemudian yang kedua yaitu ada uji analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir yaitu ada uji hipotesis. Nah, bagian dari uji hipotesis ini yang pertama ada uji T dan uji F. Nah, berikut tadi pemaparan presentasi proposal seminar saya yang sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup untuk Rama Sandi. Om Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan terima kasih.